A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Al-hadirat rahimakumullah. Kita mulai dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, dan ini juga walaupun yang hadir mungkin bukan yang bertanya atau yang bertanya insyaallah berfaedah. Yang pertama adalah pertanyaan dari istri dari Ustaz Khalis, Ustazah Fitri ya namanya. Ini beliau bertanya, sering haid 6 hari sudah berhenti, katakan pada pagi sudah bersuci, sore keluar flek lagi, semalam bersih, pagi keluar flek lagi. Yang saya tanyakan, itu flek itu darah haid atau darah istihadah? Apakah harus kita menunggu hingga benar-benar bersih, atau tetap bersuci sementara keadaan flek tadi masih keluar? Ini permasalahan saya kira juga sering, tidak hanya beliau saja. Jawabannya wallahu a'lam bishawab, itu dinamakan dengan as-sufrah wal qudrah. Jadi biasanya setelah orang itu haid, misalkan haidnya 6 hari, kadang-kadang di hari ke-7 ada flek, ya sufrah atau qudrah, kuning ataupun qudrah itu warnanya keruh seperti itu di zaman yang memungkinkan haid, maka hukumnya adalah haid juga. Jadi walaupun secara itu hari ke-6 sudah suci, tetapi karena hari ke-7 ke-8 itu masih ada sufrah qudrah walaupun hanya ketika sore saja atau pagi saja, maka haidnya dikatakan sampai hari ke-8 seperti itu. Jadi Imam Nawawi berkata bahwasanya as-sufrah wal qudrah fi zamani al-imkan haidun. Ya, di zaman yang memungkinkan haid, yaitu sebelum 15 hari ya, dan lebih dari 24 jam, maka hukumnya adalah haid. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Tetapi kalau misalkan sufrah dan qudrahnya itu di hari suci, kayak hari ini misalkan ada orang yang suci tetapi keluar seperti itu flek, itu suci hukumnya. Ya, flek di hari suci itu hukumnya suci. Ya, ini permasalahan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, itu apa hukum keputihan ya? Keputihan itu sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Dia termasuk rutubatul farji min batinihi. Ya, termasuk rutubah yang berasal dari dalam faraj, jadi hukumnya adalah najis. Ya, menyebabkan wudu saja, tidak menyebabkan hadas besar, tidak. Dia najis saja, hadas kecil. Ya, artinya kalau mengenai pakaian, ya pakaiannya tidak boleh dipakai sholat seperti itu, tidak harus mandi wajib. Kemudian penanya dari Al-Ukh Atikah Amatullah ya, pertanyaannya adalah haid pertama berlangsung 5 hari. Kemudian bersih selama 7 hari. Bersih selama 7 hari. Setelah itu keluar darah lagi selama 8 hari. Ya, ini bisa dengan semua sambil ngitung ya. 5 hari darah, 7 hari bersih, berarti di hari ke-12 bersih, terus 8 hari darah, berarti di hari ke-13 ya, sampai berapa itu berarti 20 ya, sampai hari ke-20, karena 12 tambah 8, dari hari ke-13 sampai hari ke-20 itu 8 hari darah lagi. Pertanyaannya, apakah ini darah yang kedua ya? Apakah darah yang kedua itu dihitung haid kedua atau lanjut haid pertama? Lain, darah yang kedua yang dimulai dari hari ke-13 tadi sampai hari ke-20. Nah,
Hadirin semuanya, coba kita perhatikan ya. Darah 5 hari, suci 7 hari, berarti 12. Berarti ketika hari ke-13, 14, 15 yang mana itu adalah kemungkinan haid bisa terjadi hanya sampai 15 hari, itu berdarah. Terus menembus 15, 16, ini dinamakan istihadah ya. Karena darah terjadi sebelum hari ke-15, terus pas hari ke-15, 16 masih berdarah. Ini dinamakan permasalahan istihadah. Jadi haidnya nyambung dengan istihadahnya. Nah, jawabannya seperti apa? Apakah darah yang ke-8 itu haid darah yang 8 hari ini haid atau bukan? Ya. Yang darah yang lebih dari 15 hari, artinya di hari ke-16 sampai ke-20 itu pasti bukan haid. Tetapi darah dari hari ke-13 sampai ke-15 bisa haid, bisa tidak. Ya. Maka di sini ada dua kemungkinan. Ini yang bertanya kayaknya nggak ada ya. Ya. Jadi apakah yang haid itu pernah haid sebelumnya atau tidak? Ya. Kalau yang haid itu pernah haid sebelumnya, artinya ini bukan haid yang pertama kali dalam hidupnya, maka dikembalikan ke adat yang terakhir. Ustaz, adat terakhir saya, misalkan haid saya 6 hari, misalkan 6 hari ya. Berarti haidnya hanya 5 hari, dan darah yang dari 13 sampai ke 15 itu hukumnya adalah suci. Ustaz, haid saya yang terakhir 14 hari ya. Berarti darah yang sampai 13-14 itu haid ya. Jadi di sini dikembalikan ke haid terakhir. Tetapi kalau yang haid itu baru haid pertama, memang sebelumnya belum pernah haid, maka haidnya adalah di tanggal 1, yaitu haid yang darah keluar pertama itu. Sisanya suci semuanya. Ya. Karena di sini ada permasalahan, yaitu muqtada'ah mumayyizah dan muqtadah ghairu mumayyizah. Orang yang baru haid pertama tetapi tidak bisa membedakan warna darah haid dan lain sebagainya, dan orang yang sudah pernah haid tapi tidak bisa membedakan warna darah haid dan lain sebagainya. Jadi ini dikembalikan ke adat yang terakhir dari haid dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Al-Ukhtu Amatullah ya. Jadi ini pertanyaannya, sering kali ketika haid itu darah berhenti seharian, bahkan kadang lebih. Misalnya biasa haid kisaran 7 hari, di hari keempat atau hari kelima ya, kadang darah berhenti. Berarti sampai hari ketiga ya, hari 1 sampai hari ketiga haid, 4-5 berhenti. Kadang di hari ke-7 darahnya keluar lagi, di hari ke-8 berhenti lagi, dan setelahnya flek gelap sampai hari ke-14 seperti itu. Baru setelah itu keluar cairan beningnya, kurang lebih seperti itu. Soalnya nggak pasti ya. Pertanyaannya, kapan waktu tepat untuk bersuci ya? Kapan waktu yang tepat untuk bersuci? Jadi ini kejadiannya adalah darah keluar berhenti 1-2 hari, keluar berhenti ya. Keadaan seperti ini kalau sudah 14 hari, sudah berlalu 14 hari, ya jelas kita akan tahu ya, 14 hari berarti saya haidnya selama 14 hari, dan itu memungkinkan. Tetapi tadi permasalahannya ketika darah itu berhenti, apa yang dia lakukan? Jawabannya adalah seperti yang dikatakan Imam Nawawi dan yang beliau perkuat, bahwasanya setiap darah berhenti bersuci, mandi ya. Karena kita nggak tahu, bisa jadi adat kita berubah di bulan itu. Jadi setiap bersuci
setiap suci darah berhenti mandi. Kalau tentu sudah lebih dari 1 hari ya. Jadi mandi, nanti tetap sholat di waktu itu, tetap beribadah sebagaimana normal. Nanti kalau darah keluar berarti dia off lagi, suci, mandi lagi. Tentu yang dinamakan suci itu seperti apa? Lah ini jujur ya, banyak yang nggak tahu. Nanti akan dibahas di pertemuan hari ini ya. Jadi suci itu bukan pakai perasaan, bukan pakai perasaan. Suci itu bukan kok sudah nggak ada lagi, bukan. Suci itu harus bawa kapas, dan dimasukkan pas keluar sudah bersih sebagaimana asal, tetap putih. Jadi suci itu seperti itu. Tetapi kalau kita hanya perasaan, itu belum suci. Ya, jadi suci wajib ya, harus memakai kapas. Sebagaimana dalam hadis Sayyidah Aisyah ya, bahwasanya banyak para sahabiat bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha, saya ini sudah suci atau belum? Sama Sayyidah Aisyah dibawakan ad-durjah fihal kursuf, dibawakan kayak untel-untelan, ada kapasnya. Ini kapasnya dipakai. Ya, kira-kira kapasnya ini bersih atau enggak? Jadi tidak gimana perasaan antum enak ya? Bukan seperti itu. Ya. Jadi harus dengan kapas. Kalau sudah kapasnya bersih berarti suci. Nah, sudah seperti itu mandi. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu hukumnya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, kita sampai jam 4 ya pertanyaan. Nanti kalau jam 4 kita lanjut pertanyaan nanti jam 5 aja, ke 5 kurang itu. Ya. Kemudian pertanyaan ke-9 dari Ustazah Yuhab ya. Ini hukum yaitu air ketuban ya. Air ketuban itu hukumnya najis atau tidak ya, hukumnya adalah najis. Kemudian darah yang sebelum melahirkan, flek sebelum melahirkan. Nah ini kalau sampai lebih dari 24 jam ya, itu haid ya. Jadi tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak mengqadha sholat juga ya. Itu hukumnya adalah haid di madhab jadid dari Imam Syafi'i ya. Kalau madhab qadim Imam Syafi'i itu darah rusak ya. Jadi kalau nggak bisa sholat pas sebelum melahirkan, lah itu mengqadha ya. Tapi kalau madhab jadidnya selama 24 jam lebih itu bisa dianggap haid, bukan bisa ya, dianggap haid, sehingga sholat tidak ulangi dan tidak diqadha ya. Baik, kita mulai dulu. Ada kira-kira ini 2 atau 3 pertanyaan sisa, kita lanjutkan nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Berkata pengarang rahimahullahu taala, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, fi sinnil haidi, umur haid, bisa haid, muddatihi ya, zaman waktu haid, alwanihi, warna-warna darah haid, wasifatihi, dan sifat-sifatnya. Berkata pengarang, fi hadza darsi, bahwasanya dalam pelajaran ini ya, yang akan dibahas adalah 6 perkara. Ini kalau waktu memungkinkan akan dibahas 6 perkara. Yang pertama sinnul haid, yang kedua muddatul haid, yang ketiga warna-warna atau alwanul haid, yang keempat hukmil mudrati wasufrati, yang tadi sempat kami singgung di pertanyaannya, hukum darah berwarna kuning dan keruh, itu haid atau bukan. Kemudian
Ad-damul ladzi tarahul hamil, darah yang dilihat oleh orang yang sedang hamil itu masuk ke dalam hukum apa? Kemudian hukum yang keenam adalah an-naqaq, yaitu bersih alladzi yatakhallalu baina dima'il haid, bersih yang terjadi di antara masa haid. Yang pertama yaitu awalan sinul haidi, umur yang memungkinkan untuk haid. Qala al-musannif hafizahullah, aqallu sinin yumkinu an ya'tiya fihi al-haidu al-mar'ata, yang memungkinkan haid itu terjadi di seorang perempuan adalah tis'u sinina qamariyatin, 9 tahun hijriah. 1 tahun hijriah kalau kita hitung pakai kalkulator itu 354 hari. Ya, 354 hari. Jadi beda dengan tahun biasa, yaitu 365 ya. Jadi kalau tahun hijriah ya, kalau kita kalikan 9 ya, kita kalikan 9 itu keluar 3186 hari kurang lebih. Kalau tahun Masehi kita kalikan keluar 3285 hari. Jadi 9 tahunnya hijriah itu lebih cepat 99 hari, 3 bulan ya. Jadi kalau 9 tahun kurang 3 bulan itu sudah 9 tahun kalau di Qamariyah. Hijriah sudah 9 tahun ya. Maka itu bisa ya. Jadi patokannya adalah hijriah. Bahwasanya kalau sudah umur 9 tahun hijriah maka itu sudah memungkinkan darah yang keluar itu adalah haid. Kemudian dikatakan di sini adalah takribiyah, kira-kira. Maksudnya apa? Yuktafaru naqsu muddatin la tas'u haidun wa tuhron. Artinya kalau misalkan umurnya 9 tahun kurang 10 hari keluar darah, oh itu sudah memungkinkan haid, langsung tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. 9 tahun kurang 15 hari, nggak apa-apa, itu sudah memungkinkan haid. 9 tahun kurang 16 hari, memungkinkan haid. 9 tahun kurang 17 hari, bukan haid. Karena yang ditolerir adalah kurang 16 hari. Kenapa 16 hari? Karena aqallu tuhrin dan aqallu haidin. Minimal haid 1 hari. Ya. Minimal suci di antara 2 haid 15 hari ya. Tidak boleh kok orang keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 5, bersih dari tanggal 6 sampai tanggal 10, keluar darah lagi tanggal 11 sampai tanggal 15. Terus kita hukumi misalkan yang tengah-tengah itu suci, terus ini haid. Jadi suci di antara 2 haid 5 hari, itu tidak mungkin ya. Suci di antara 2 haid minimal 15 hari, maksimal tidak terhingga, karena ada orang yang justru bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak haid. Jadi suci di antara 2 haid itu minimal 15, terus haid itu minimal 1 hari, maka 16 hari. Kemudian dikatakan di sini fa inna dama alladhi ataha qabla zamanil imkani damu istihadah. Sesungguhnya darah yang keluar sebelum memungkinkan haid dihukumi darah istihadah, bukan darah haid walaupun keluar selama 10 hari berturut-turut misalkan ya, seperti itu. Jadi hukumnya bukan haid. Loh, anak saya bawa ke dokter Ustaz, terus kata dokter ini darah sifatnya sifat haid ini. Ya dokter bilang seperti itu, tidak ada masalah. Tapi secara hukum fikih itu bukan haid. Artinya tadi yang belum balik terus amies tadi, kalau baca Quran boleh, sholat sah, ya kan? Puasa sah, ya, walaupun belum wajib tapi sah, ya ada masalah. Ya, tapi setelah syariat bukan haid. Ya, dokter mengatakan mirip haid, tidak ada masalah. Seperti itu ya. Jadi karena sifat dalam syariat itu sebab ya,
Haid itu kan sebab tidak bolehnya sholat, tidak bolehnya menceraikan istri, tidak bolehnya itikaf. Sebab itu harus wasfun dohirun mundobitun mu'arifun lihukmi. Sebab itu harus mundobit. Kalau sebab ini kita syariat gak memberi batasan, nanti bidan ini mengatakan, oh ini mirip haid, dokter ini mengatakan, oh ini mirip nifas. Ini malah nggak ada mundobit, bingung semua. Makanya nggak silakan kalau mirip penyakit diobati, tapi hukum syariatnya ini belum haid, seperti itu. Jadi mudah bisa dipatokan dalam beribadah atau tidak. Ya ini untuk masalah usia haid, ya. Nanti di buku akan menyebutkan contoh, misalkan ada perempuan, ya, sebelum umur 9 tahun kurang 10 hari dia melihat darah, ya. Jawabannya apa? Na'am, qad yu'addu haidon idza tammat tawaffarat fihi syurut wa qawluhu qabla tamami tis'i la yadur li'anna al-murad bis'i is-sinin at-takribiyah la tahdidiyah. Ya, jadi jadi ini seperti kita jelaskan tadi, perempuan umur 9 tahun kurang 10 hari lihat darah, nah itu sudah memungkinkan haid karena harus pasti sama seperti itu. Tetapi kalau melihat darah sebelum 9 tahun kurang sebulan, nah itu bukan haid. Kemudian dikatakan dalam kitab tanbihun la akhirah lisinil haid. Tidak ada umur terakhir, ya ini pendapat ulama Syafi'iyah, tidak ada umur terakhir perempuan itu haid. Jadi misalkan haid itu umurnya hanya sampai sekian, ya, sampai 40 tahun misalkan. Misalkan ada perempuan umur 45 tahun terus keluar darah 2 hari, haid. Ya. Nanti misalkan dokter bilang ini nggak mungkin haid. Ya gak apa-apa, seperti itu secara medis, ini sehat atau sakit. Tapi setelah fikih haid, ya, setelah fikih haid, gak boleh sholat, gak boleh puasa, ya. Walaupun dokter mengatakan seperti itu, maka dikatakan fahuwa mumkinun madamatil mar'atu hayatan. Selama perempuan itu hidup itu bisa haid. Wa amma ghalibu sinnil ya'si minal haid. Tapi kebanyakan orang itu sudah gak haid lagi di usia 62 tahun. Tetapi kalau keluar di situ haid juga. Kalau 1 hari lebih, 1 hari 24 jam ke atas, itu dihukumi haid juga. Jadi 62 tahun tidak haid itu mayoritas kebanyakan. Adapun kalau keluar maka dihukumi haid dengan syaratnya. Bab yang kedua, halaman selanjutnya masuk di alamatul bulugh. Ya. Yang dimaksud dengan bulugh di sini adalah asbaha ahlan litawjihil khitab ilaihi bitakalif syariah. Seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan menjadi, ya, wajib dan menjadi ahli untuk dikenakan khitab taklif syar'i. Apa itu taklif syar'i? Wajib, sunnah, makruh, khilaful aula, haram, mubah. Ini hukum syar'i ada 6. Ya, hukum syar'i namanya taklif syar'i ada 6. Ini berlaku semuanya. Ini ketika usianya sudah balik. Adapun kalau pas belum balik, itu yang berlaku hanya mandub saja. Jadi kalau dia berbuat ketaatan dapat pahala, berbuat dosa tidak dihitung dosa. Jadi kalau sudah balik 6 ini semuanya berlaku, tetapi kalau belum balik cuma mandub saja yang dihitung. Yang pertama, wa yu'raful bulugh bil umur. Balik itu dimulai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah khuruj damil haid. Ya, keluar darah haid itu adalah pertanda balik. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani. Ini juga tanda balik.
di usia 9 tahun. Ya. Keluar mani di usia 9 tahun ini balik. Berarti kalau sebelum 9 tahun walaupun keluar bukan balik. Terus yang ketiga adalah bagi yang tidak haid dan tidak keluar mani, maka berumur 15 tahun komariah. Jadi kalau misalkan ada pemuda, anak, ya, baik putra maupun putri sudah usia 20 tahun belum sholat, ketika ditanya, kok belum sholat kamu? Loh, saya belum balik, Bu, saya belum balik, Pak. Loh, saya belum haid, saya belum juga keluar mani atau ihtilam, saya belum balik. Nah, ini tidak benar, karena 15 tahun itu sudah menunjukkan balik, walaupun yang lalu-lalu itu tidak ada seperti itu. Jadi ini balik bil umur. Ya. Kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya, muddatul haid, ya, muddatul haid atau yang dinamakan dengan aqallul haid, seringnya aghlabul haid, dan juga aktsarul haid, ya. Lil haidi, ya, di dalam haid itu ada 3. Pertama adalah muddatun dunya, yaitu minimalnya haid. Yang kedua adalah muddatun quswa atau maksimalnya haid. Yang ketiga adalah muddatun ghalibah. Muddatun ghalibah maknanya seringnya haid. Yang pertama muddatun dunya. Aqallu muddatil haidi yaumun wa lailatun. Yaumun wa lailatun maknanya bukan kok sehari semalam ini darah terus keluar, tetapi maknanya adalah qadru arba'in wa isrina sa'atan, yaitu periode 24 jam. Ya, selama 24 jam ini tidak lebih dari 15 hari. Jadi hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, ketiga 5 jam, keempat 5 jam, 20 jam. Terus kelima misalkan 10 jam, oh berarti haid. Jadi 24 jam itu sudah membuat haid. Ya, seperti itu. Terus bagaimana kita tahu kita tuh haid? Ya, ini juga tidak dengan perasaan. Ya. Jadi dhabituhu, ya, ini kaidah bahwasanya kita itu sudah haid, an yadharat damu, ya, muncul darah ala zahiril farji, muncul darah di zahir farji, bihaitu law udkhilat al-qutnatu, di mana ketika dimasukkan kuten atau kapas, kharajat mulawwatatan. Kharajat mulawwatatan artinya warna dari kapas tadi berubah seperti itu. Jadi itu dinamakan haid, ya. Terus tentu ketika ini menjadi kaidah diketahuinya haid, banyak ada istiskal, ada keberatan. Loh, Ustaz, berarti kita untuk tahu darah itu datang atau darah itu berhenti itu kita harus setiap waktu, harus berapa menit sekali kita ngecek, ya. Wabil khusus apabila darahnya itu tadi putus tadi. Nah, kata ulama cukup ketika sholat 5 waktu saja. Sebelum sholat dicek ada atau ada atau sudah bersih. Jadi nggak harus setiap 5 menit, 10 menit ke hamam, tidak. Tapi cukup di sebelum sholat 5 waktu ketika bersuci itu untuk mengecek. Jadi walaupun misalkan pas jam 2 pagi dini hari ngilir merasa sudah haid, tapi karena malas baru bangun pas subuh jam 4 dan baru ngecek pas jam 4 dengan kapas, ya haidnya dari jam 4, ya, bukan dari jam 2 tadi. Walaupun perasaan, ya, tapi kan perasaan terkadang membohongi seperti itu, ya. Jadi tetap dobetnya adalah ketika dengan kapas. Ini masalah penting sekali, ini kelihatannya sepele, tetapi ternyata beberapa asatid ataupun kami ketika mengajar itu banyak yang nggak tahu kapan mulai haid saya. Ya, contoh misalkan
sakit ya, sedang sakit, akhirnya maghrib sampai jam 12 malam itu tidur ya. Tidur, selama tidur ini isya itu sudah merasa katanya saya ini haid, tapi dia belum ke kamar mandi atau belum ngecek dengan kapas, baru ngecek jam 1 malam dan memang haid, ya haidnya dari jam 1 malam ya. Kecuali kalau sudah ada tanda dari ya memang benar-benar lihat benar, nah itu beda lagi. Tetapi kalau perasaan tidak mutabar, yang mutabar adalah ketika sudah lihat benar memang ada darah yang keluar. Jadi ini penting sekali ya, halaman 26 bisa digarisbawahi. Jadi mulainya haid adalah an yadharad dam ala dhahiril farji bihaitsu law tudkhilat al-qutnatu fi farjiha kharajat mulawatatan, seperti itu. Dan ini ada 2 surahnya. Surah yang pertama, gambar yang pertama, antara ad-dama muttasilan miqdara arba'in wa isrina sa'ah ya. Melihat darah memang selalu ada selama 24 jam. Apa maksud melihat darah ada 24 jam? Apakah 24 jam dilihat terus? Bukan. Contoh, pagi sebelum subuh jam 4 itu ke hamam dan melihat darah. Baru ke hamam lagi ketika zuhur jam 12. Dia melihatnya enggak sekian jam, melihatnya cuma 2 kali. Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia melihatnya bukan 8 jam. Melihatnya hanya di waktu jam 4 dan hanya di waktu zuhur, ya enggak? Tetapi hukumnya dia keluar darah selama 8 jam. Paham ya? Hukum keluar darah selama 8 jam. Seperti itu. Jadi selama 8 jam dianggap keluar darah. Loh, bisa jadi di antara itu enggak loh. Ya bisa jadi, kalau bisa jadi semua bisa jadi. Bisa iya, bisa enggak. Akhirnya bingung, stres, was-was, enggak mau sholat, akhirnya malah enggak karuan. Makanya syariat itu memberikan batasan yang wadih. Ketika lihat darah keluar, siang lihat lagi, keluar lagi, baru lihat darah lagi ketika asar. Masih ada? Masih ada. Berarti 13, 14, 15, 16, 4 jam, 12 jam. Pagi sampai asar, walaupun melihatnya itu 3 kali, bukan kok 24 jam itu diawasi. Ya diawasi kita nggak mampu. Nah, itu tetap dianggap sudah 12 jam. Nah, ini sama ketika misalkan jam 12 zuhur bersih, nggak ada. Ya. Terus ketika asar bersih, nggak ada. Berarti 13, 14, 16, 4 jam nggak ada. Ketika maghrib jam 18 keluar lagi, ketika kehamam mau keluar maghrib, berarti 14, 17, 18. Berarti bersih selama 6 jam. Nah, seperti itu. Jadi pagi 8 jam keluar, bersih selama 6 jam. Ya. Nanti ketika ketahuan lagi baru dihitung seperti itu. Maka itu penting sekali. Jadi waktu pas keluar, pas bersih, ketika kita memakai kapas tadi, itu sangat penting sekali untuk dicatat. Bahkan nanti ketika keadaan tertentu, yaitu yang namanya istihadhah dan lain sebagainya, itu menjadi wajib. Ya, jadi wasilah wajib, hukumnya wajib. Al-wasail laha ahkamul maqasid, itu jadi wajib. Nah, ini surah yang pertama di mana darah itu bersambung selama 24 jam, dan insya Allah al-asatidah, al-ustadzah, al-hadirat semua sudah paham apa yang dimaksud dengan 24 jam bersambung, yaitu cukup kita tuh di waktu sholat untuk ngecek dan masih ada di kapas, maka itu dinamakan bersambung, seperti itu. Kemudian surah yang kedua adalah antara ad-dama mufarraqan. Melihat darah itu mufarraqan. Mufarraqan artinya berpisah. Ya. 1 jam bersih, 1 jam darah. Ini juga maksudnya bukan 1 jam bersih itu 1 jam dilihat terus bersih, tidak. Ya. Pas pagi misalkan sebelum subuh bersih,
pas mau mandi pagi jam 6:30 ada darah, berarti subuh itu jam 4, mau mandi 6:30 berarti antara jam jam 6:30 itu mulai darah. Kemudian pas di kantor jam 8:30 itu misalkan bersih, berarti darahnya antara jam 8:30 sampai 8:30, itu 2 jam. Jadi bersihnya itu jam setengah, terus 2 jam bersih, seperti itu. Jadi terkadang juga haid itu seperti itu ya, melihat 1 jam bersih, 1 jam ada darah. Tetapi ketika dikumpulkan sejak keluarnya 1 jam pertama tadi, itu walakin majmu'us saat, kumpulan jamnya adalah 24 jam, dan itu dalam kurun waktu 15 hari. Maka semuanya ini dinamakan haid ya, seperti itu. Terus misalkan secara sholat gimana? Misalkan 1 jam pertama pas keluar darah di pagi hari, langsung tidak boleh sholat duha ya, tidak boleh sholat duha. Kalau ketika itu puasa Senin Kemis, hari Senin tidak boleh puasa. Ternyata darahnya ketika zuhur sudah tidak ada, berarti darahnya cuma jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuma 4 jam misalkan. Oh ya sudah, berarti pas zuhur tetap sholat zuhur. Tapi mandi tidak usah mandi karena belum 24 jam ya, jadi cukup wudu saja sama istinja saja ya. Akhirnya dia tetap sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Besok pagi mau sholat duha, pas pagi jam 7 ada darah lagi, 4 jam lagi nggak usah mandi ya. Hari ketiga 4 jam, hari ke ini 4 jam, 16 jam, tambah 4 jam, 20 jam, tambah 4 jam, hari ke-6 24 jam. Nah ini udah 24 jam, ketika zuhur mau sholat zuhur mandi. Karena ketika sudah 24 jam sudah ketahuan kalau itu haid, berarti mandi ya, sholat. Besok hari ke-7 4 jam lagi mandi. Seperti itu terus, kalau memang itu berlangsung sampai 10 hari misalnya ya. Jadi setiap darah berhenti mandi ya. Itu misalkan, tentu ustazah, ibu-ibu sekalian akan mengatakan, yaitu kalau haid baru pertama kali ustaz. Tapi kalau setiap bulan seperti itu sudah jadi siklus, artinya dia tahu ini besok akan ada darah lagi, dan dia tahu antara 2 darah ini, antara suci pada zuhur ya sampai besok pagi jam 7 akan datang lagi. Jadi sucinya itu haid juga kan pada akhirnya. Dia tahu siklusnya. Itu gimana? Apakah tetap mandi? Ya, pendapat yang muqamat, yang boleh diviralkan, ya, yang boleh difatwakan, itu tetap mandi. Karena yang yakin ketika itu adalah suci. Karena sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi untuk mengamalkan untuk diri sendiri nggak boleh difatwakan ya. Untuk diri sendiri itu boleh memakai pendapat yang itu adalah tetap haid terus tidak sholat, seperti itu. Nanti tapi ternyata besoknya ternyata suci, mengkodok ya, iya seperti itu ya. Jadi mengkodok yang sudah dia tinggalkan ya. Tapi itu pendapat tidak yang roji ya, pendapat Imam Rafi'i, karena yang kuat pendapat Imam Nawawi. Jadi kalau mau mengamalkan pendapat itu tidak boleh. Jadi kalau ada teman antum datang ke antum minta solusi, gimana nih saya kok suci antara haid ini dan sudah selalu seperti ini, boleh nggak saya kalau di waktu suci itu tidak sholat karena pada akhirnya haid juga? Nggak boleh. Tetapi untuk diri sendiri nggak ada masalah, seperti itu ya. Jadi itu ada 2 pendapat di mazhab Syafi'i seperti itu. Baik, selanjutnya berkata musannif hafizahullah, al-muddah al-quswa, yaitu maksimalnya haid ya. Maksimalnya haid adalah 15 hari. 15 hari bukan maknanya 15 kali 24 jam. Bukan. Ya artinya keluar darah
lebih dari 24 jam dan itu selama 15 hari. Baik itu setiap harinya hanya 10 jam, setiap harinya itu 12 jam, itu selama 15 hari itu memungkinkan haid. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari maka itu bukan haid lagi. Bisa ada istihadah, bisa juga bukan istihadah, yang mana akan ada nanti akan kita sampaikan ya. Tidak mesti yang lebih dari 15 hari itu istihadah. Tidak mesti. Contoh ya, perempuan, ini saya tulis contoh ya. Perempuan keluar darah 5 hari. Ya, bisa ditulis ya, keluar darah 5 hari. Kemudian berhenti 11 hari. Ya, berarti di hari ke-16 itu tidak ada darah. 5 hari pertama ada darah. Ya. Kemudian keluar darah 10 hari. Berarti 10 hari itu dari hari ke-16 sampai hari ke-17 sampai ke-26. Ya. Hari ke-17 sampai ke-26. Ya. Ini 10 hari ini bukan apa hukumnya? Haid atau mesti haid atau mesti istihadah? Atau ada tafsirnya? Ya. Di sini ya, hukumnya adalah 4 hari dari 10 hari, berarti hari ke-17, 18, 19 dan 20. Ya. Ini hukumnya suci. Kenapa? Karena suci antara 2 haid itu minimal 15 hari, dan di sini berhentinya hanya 11 hari. Maka 11 hari ini biar namanya menyempurnakan suci. Ya, 11 hari ini agar jadi suci butuh 4 hari lagi. Maka darah 10 hari dari 17 sampai 26, 17 sampai 20-nya hukumnya adalah suci. Baru dari tanggal 21 sampai 26 itu adalah haidun jadidun, haid baru. Ya. Jadi tidak, ya ini harus pakai nulis memang. Saya belajar juga nulis dulu kan. Kalau ngawang nggak paham, ya seperti itu. Jadi harus nulis ya. Kita bukan Imam Syafi'i yang bisa ngawang, atau bukan Imam Ali yang bisa ngitung faraid di atas mimbar. Ya harus nulis. Ya, seperti itu. Jadi jadi tidak semua darah di atas 16 hari itu haid. Ya, tidak semua. Terkadang tidak semua istihadah ya. Ini justru malah nggak ada istihadahnya. Berarti 10 hari itu 4-nya itu suci. Terus sisanya berarti 6-nya itu haid. Ya, seperti itu. Nanti akan ada kaidahnya ya. Kaidahnya itu seperti apa? Ada kaidahnya. Seperti itu. Kemudian mudah uswa atau mudah maksimalnya haid adalah 15 hari. Kemudian al-muddatul ghalibah ya, seringnya perempuan haid, yaitu seringnya perempuan haid umumnya wanita adalah sittatu ayamin au sab'atu ayamin, yaitu 6 hari atau 7 hari. Kemudian dikatakan dalam kitab wa dalilu ala hadhihi taqdiri, dalil dari bilangan ini adalah istiqra'ul Imam Asy-Syafi'i ay tatabbu'ul hawadith wal wujud wa qad wujida wa qa'id asbataha. Jadi melihat di adat-adat umumnya perempuan seperti itu. Maka kalau ada perempuan yang beda adatnya, itu dikembalikan ke adatnya ini. Seperti itu. Baik. Berkata mu'alif rahimahullah hafizahullah ta'ala, fa'idha arafta ma taqaddama fa'idha ra'atil mar'atu daman aqalla min hadhil muddati, kalau ada darah kurang dari 24 jam maka dinamakan damu fasadin wastihadah, dinamakan sebagai dam istihadah atau dam fasad ya. Wa idza ra'atil mar'atu dama ba'da muddati akbaril haid ya, kalau melihat darah setelah
maksimalnya haid yaitu 15 hari, utubirat hadhil mar'atu mustahadatan ikhtalata tuhruha bil haid. Kalau darahnya itu lebih dari 15 hari, maka ini perempuan dinamakan perempuan mustahadah, yang mana sucinya bercampur dengan haidnya. Ya. Tidak terus berarti haidnya 15 hari. Ya. Tidak berarti haidnya 15 hari terus sisanya suci. Tidak seperti itu. Tadi sudah kita jelaskan ya, salah satu penanya ya, bahwasanya itu hukumnya bisa banyak ya. Bahkan di situ dikatakan faturaddu ila ihda suwari al-mustahadati, faturaddu ila ihda suwari al-mustahadati as-sab'i. Maka hukumnya adalah bisa satu dari 7 keadaan. Hukumnya bisa satu dari 7 keadaan. Ini tadi ada yang bertanya ya, berkenaan dengan masalah ini, perempuan yang haidnya bersambung dengan istihadah ya. Perempuan yang haidnya bercampur dengan istihadahnya. Ini kita baca lagi tadi karena pada belum datangnya. Baik. Jadi pertanyaannya, biasanya kisaran 7 hari, ini bukan sebelumnya. Baik. Ustaz, haid pertama saya berlangsung 7 hari, 5 hari. Kemudian bersihnya 7 hari. Kemudian setelah itu keluar lagi 8 hari. Ya, 5 hari darah, 7 hari bersih, 8 hari darah. Berarti ya, pas darah yang kedua keluar lagi, itu kan di hari ke-13. Paham ya? Di hari ke-13. Jadi 5 tambah 7, 12 tambah 8, 20. Jadi pas darah keluar lagi yang kedua itu di hari ke-13, 14, 15 sampai 20. Berarti di sebelum maksimalnya haid yaitu 15 hari itu ada darah. Sementara sebelum 15 hari itu adalah haid, setelah 15 hari itu adalah suci. Berarti antara suci dan haidnya itu bercampur. Makanya dinamakan istihadah. Dikatakan di sini ikhtalata tuhruha bil haid. Sucinya bercampur dengan haid karena pas 15 ini ada darah. Iya, di hari ke-13 atau 8 hari kedua kan mulainya hari ke-13, pas itu ada darah. Maka di sini bagaimana ya? Hukumnya bukan kok 13, 14, 15 ini haid, terus 16 sampai 20 tadi suci. Tidak seperti itu. Ya, karena ini mustahadah. Maka hukumnya ada 2. Si perempuan ini yang bertanya Ustazah Al-Ukht Atikah Amatullah ya. Ini hukumnya ada 2. Ada nggak yang bertanya? Nggak ada ya. Apabila saya ulangi lagi ini biar tahu ya. Apabila ini adalah haid yang pertama, maka haidnya hanya di hari pertama. Hari pertama ini haid, yaitu pas pertama keluar darah. Sisanya 19 hari itu suci. Ya. Tetapi apabila ini bukan haid yang pertama, maka kembali ke adat yang terakhir. Ya, jadi adat, kebiasaan ini hanya dibutuhkan apabila terjadi mustahadah. Tapi kalau kita normal, adat itu nggak ada perlunya, nggak ada butuhnya adat itu. Contoh ya, kita sekarang haid 8 hari,
1 tanggal 8 sisanya suci. Terus bulan selanjutnya keluar darah lagi misalkan 7 hari, nah selanjutnya 14 hari, nggak ada masalah. Di sini nggak perlu adat-adat segala. Baru perlu adat itu apabila terjadi darah seperti ini, 20 hari ada darahnya. Lah ini baru adat itu, kebiasaan itu kita butuhkan. Bulan lalu haidnya berapa hari? Haid saya bulan lalu 4 hari. Oh ya berarti 5 hari pertama yang hari kelima suci. Ya, tanggal 13, 14, 15 suci, 16 sampai 20 otomatis suci juga. Berarti istihadahnya sejak hari ke-5 itu sudah istihadah, darah istihadah. Seperti itu. Ya. Ini karena adalah sucinya bercampur dengan haidnya. Tetapi kalau contoh yang saya tadi, yang menyempurnakan suci tadi, itu bukan sudah menyempurnakan suci. Ya, goboknya para ustazah ya, tak kasih kaidah. Kalau misalkan 5 hari haid, ya, 6 hari haid, tadi contohnya mana tadi? 5 hari haid, 11 hari suci. Ini kan berarti 5 tambah 11, 16. Jadi pas 15 ini nggak ada darah. Ya kan? 5 hari darah, 11 hari berhenti, 10 hari darah yang tadi saya ini kan pas hari ke-15, pas melewati batas maksimal haid itu nggak ada darah. Maka permasalahan ini adalah permasalahan menyempurnakan suci, bukan permasalahan istihadah. Maka 11 hari harus diambilkan 4 hari lagi dari darah yang 10 hari. Maka 4 hari dari 10 hari itu suci, 6 harinya haid. Tapi permasalahan ustazah yang tadi saya sebutkan, 5 hari, 7 hari, 8 hari, ya 5 tambah 7, 12. Berarti belum 15 hari, di 13 sudah ada darah. Berarti darah 13 sampai melewati 15 ini darah, bukan suci kayak tadi. Maka di sini istihadah. Jadi ada permasalahan istihadah, ada permasalahan menyempurnakan suci. Ya. Nah ini nanti kalau dibuka rekamannya, insya Allah wadah. Ya. Dan ini memang bingung. Ya. Kami juga dulu bingung. Ya. Tapi ini ternyata banyak sekali yang tidak tahu. Bahkan salah satu ustaz kami ya ketika menyampaikan daurah ini di Mahat Banat gitu, ketika ditanya ada perempuan seperti ini yang mana hampir sama ini karena setelah 15 hari ada darah ya kan. Jadi sama-sama setelah 15 hari ada darah. Bedanya kalau menyempurnakan suci pas 15 hari ini suci. Tapi kalau istihadah darah sebelum 16 hari. Jadi itu perbedaannya di situ. Persamaannya sama-sama ada darah setelah 15 hari. Nah, ini penting sekali ya. Insya Allah dengan jalannya waktu dan takdir akan paham ya, seperti itu ya. Baik, ini misal saja, tetapi misalnya ada 2 berarti. Jadi alhamdulillah kami sudah menyebutkan misal ya. Misal darah 5 hari, berhenti 11 hari, darah 10 hari, itu menyempurnakan suci. Darah 5 hari, bersih 7 hari, darah 8 hari, itu misal istihadah. Dan itu tafsirnya ada 7 surah, yang mana babnya nanti ada bab sendiri. Insya Allah akan sampai pada waktunya. Kemudian pelajaran yang keempat adalah sifat darah haid. Ya ini penting ya. Tentu ikhwah semuanya, nanti ada perempuan itu yang namanya mumayyizah. Bisa dia membedakan warna haid sehingga ketika terjadi istihadah dia nggak butuh adat. Ustazah, Ustaz, saya nggak butuh dengan adat-adat segala. Saya tahu kok darah hitam berarti darah kuat, darah merah itu darah lemah. Berarti yang hitam itu haid, yang lemah ini bukan haid. Ya kalau bisa seperti itu yang diharapkan. Tapi kan mayoritas itu tidak bisa dan bukan haid, nggak bisa, nggak ada masalah. Karena nggak bisa pun ada hukumnya, gitu. Ya. Jadi maka ini penting sifat darah haid. Jadi ada sifat secara warna, ya, dan ada
sifat yang bukan warna. Yang bukan warna yang paling kuat itu berarti itu darah haid. Itu yang paling kuat adalah kental dan bau. Sahid dan natin. Natin itu bau, sahid kental. Di bawahnya sahid kental. Di bawahnya natin bau. Baru di bawahnya nggak kental, nggak bau. Jadi ini 4 ini kadang ada semuanya, ada yang mengalami semua. Ya. Kalau yang terjadi sakit saja, yo haid. Natin saja haid. Nggak sakit, nggak natin, haid juga. Tapi kalau istihalahnya kadang tiga-tiganya ada. Ada sakit, ada natin, ada sakit natin. Lah ini berarti di sini kan beda-beda. Ini sifat dari segi sifatnya. Dari segi warnanya yang paling kuat adalah hitam. Di bawahnya merah. Di bawahnya syukroh, pirang. Ya. Di bawahnya sufroh. Ya, sufroh itu kuning. Di bawahnya yang kelima adalah kudroh. Kudroh itu antara kuning dan putih. Namanya kudroh. Keruh. Ya. Ini 5 warna ini nggak penting. Kalau darah kita normal. Ada perempuan haid 5 hari, warnanya apa? Kudroh, yo haid, nggak ada masalah. Warnanya apa? Sufroh, haid. Warnanya apa? Humroh, haid. Syukroh, haid, nggak ada masalah. Tetapi kalau ada perempuan yang nggak normal, 5 hari pertama aswad, 5 hari kedua ahmar, 5 hari ketiga asfar. Masih dalam 15 hari kan? Semuanya haid. Tetapi 5 hari pertama aswad, 5 hari kedua merah, 10 hari, berarti hari ke-11 sampai ke-20 itu pirang, maka 11 sampai 20 suci. Haidnya cuma 10 hari. Diambil yang paling kuat yang pertama, hitam dan merah. Nah itu ya. Jadi kalau hanya dalam masih di bawah 15 hari ke bawah, itu warna ini semuanya nggak pengaruh ya. Tetapi kalau ini lebih itu pengaruh. Jadi itu sifatnya. Makanya dikatakan di sini sifatnya sesuai dengan kekuatan ya. As-sawad, al-humrah, wasyukrah, wasufrah, wal-kudrah ya. Waqad yakunu damu sakhinan ya, kental. Waqad yakunu natinan, bau ya. Kemudian, lah ini sekarang tadi juga ada pertanyaan dari salah seorang ustazah, darah saya haidnya 7 hari, tapi fleknya sampai 14 hari, sufroh kudrohnya sampai 14 hari. Bagaimana? Lah sekarang jawabannya di sini. Idza arafta ma taqaddama fa'lam annal asah min aqwali a'immatina asy-syafi'iyah annal kudrata was-sufrata haidun ya, bahwasanya kudroh dan sufroh, asfar dan keruh itu hukumnya haidun kalau di masa yang memungkinkan haid. Misal kayak di salah satu ustaz yang bertanya tadi ya, 7 hari ahmar sampai 14 hari sufroh kudroh, sorenya saja, walaupun sorenya saja itu haidnya adalah 14 hari ya, haidnya 14 hari karena sufrah dan kudroh terjadi di masa yang memungkinkan haid. Akan tetapi ada masa yang dimana sufrah kudroh itu bukan haid, yaitu seperti apa? Sekarang misalkan semuanya suci, kemudian ba'dal isya keluar sufrah, itu suci, tidak ada masalah, najis saja, tidak haid, tetap sholat tahajud, tetap witir, tetap baca Al-Quran. Karena sufrah kudroh keluar bukan di masa haid, hukumnya suci. Sufrah kudroh keluar di masa haid, hukumnya haid ya, seperti itu. Jadi sufrah kudroh itu ada 2 kemungkinan ya. Ini masalah ini juga masalah muhim dan sering terjadi ya. Kemudian pengarang rahimahullah Syekh Dr. Abdurrahman Sattaf itu menyebutkan hadis dari Aisyah, kunna
kunna, ya, para perempuan sahabat, yab'athna, dan juga perempuan tabi'in, yab'athna li Sayyidah Aisyah. Mereka semuanya, para perempuan sahabat itu biasanya mengutus utusan ke Sayyidah Aisyah membawa kapas, dan di kapasnya ada sufrah. Terus Sayyidah Aisyah itu disuruh ditanya. Jadi ada perempuan sahabat bawa kapas, kemudian datang ke Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini masih haid atau sudah suci? Sayyidah Aisyah menjawab, la ta'jalna, jangan tergesa-gesa wahai akhwat, hatta taraina al-qassata al-bayda, sampai melihat gamping putih. Qasah itu artinya gamping, tetapi ini kinayah, maksudnya sampai melihat putih, jadi tetap putih, tetap bersih. Jadi artinya apa? Artinya kalau sufrah itu nyambung dengan haid, maka dia tetap haid. Tetapi kalau sufrah itu di luar masa haid, maka tidak. Jadi jangan tergesa-gesa menghukumi suci hanya dengan melihat sufrah dan kudrah, tetapi sampai melihat al-qassah al-bayda, sampai tetap berwarna putih. Karena gamping itu kan dia putih, maksudnya kinayah anin nadhofah, kinayah dari bersih, maka dinamakan al-qassah al-bayda. Kemudian pelajaran kelima adalah ad-dam alladhi tarahu al-hamil. Apa hukum darah yang dilihat perempuan ketika masa haid? Tentu pendapat qadim dari Syafi'i adalah bukan haid, tetapi itu adalah hadatsun daim, seperti salisul baul, orang yang selalu kencing, orang yang selalu istihadah. Jadi itu bukan haid. Tetapi di sini dikatakan idza ra'atil hamilu daman, apabila seorang hamil itu melihat darah yang mana yasluhu an yakuna haidun, memungkinkan darah itu dinamakan haid. Apa kaidah memungkinkan dinamakan haid? Mencapai 24 jam, maka darah itu fil adhar min aqwali Imam Syafi'i annahu haidun, itu bisa dinamakan haid li umumil adillah fi tibarihi dama haid, aqolihi ta'ala kul huwa ada, wa qolihi alaihi salatu wassalam inna damal haidi aswad yu'raf. Jadi itu sandarannya seperti itu. Kemudian pelajaran yang keenam, hukum an-naqa al-mutakhallilu baina damil haidi, yaitu suci yang terjadi di antara darah haid, ya, suci yang terjadi di antara darah haid. Jadi di sini ada khilaf yang sangat kuat, di mana sebenarnya kita bebas memilih, ya, kita bebas memilih mau memilih pendapat yang mana, tapi yang nggak boleh satu, memilih enaknya saja nggak boleh. Tetapi kalau kita memilih harus konsekuen. Jadi contoh, ya, pendapat yang pertama adalah pendapat yang dinamakan dengan qaulu al-laqti, ya, qaulul laqti. Apa itu qaulul laqti? Di mana kalau orang itu keluar haid 5 hari, kemudian suci 2 hari, kemudian keluar lagi 5 hari, maka 2 hari ini hukumnya adalah, kalau di mazhabnya Syafi'i yang rajih adalah haid juga. Artinya yang tidak boleh dilakukan haid tidak boleh juga dilakukan orang yang 2 hari yang suci tadi. Pendapat yang kedua, tadi itu pendapat yang rajih, itu namanya qaulus sahbi. Qaulul laqti itu walaupun enggak pendapat rajih, tapi di mazhab lain rajih bahwasanya 2 hari yang tidak haid itu adalah suci. 2 hari yang tidak haid itu adalah suci. Berarti di 2 hari yang tidak haid itu dia boleh apa saja, ya, boleh apa saja. Ya, yang tidak boleh, ya, dalam satu masa haid memakai 2 pendapat. Pagi disuruh sholat
sama suaminya, mengatakan saya qaulus sahbi. Qaulus sahbi apa itu? Saya memakai pendapat yang bersih itu adalah apa? Adalah tetap haid. Ya. Tetapi ketika di satu masa di suatu waktu memakai qaul lakti tidak boleh. Ya. Jadi dalam satu masa haid, dalam satu masa 1 bulan itu pas haid, terus dia kadang memakai qaul lakti, kadang memakai qaul sahbi untuk kepentingan kehinaan dirinya, itu tidak boleh. Ya. Seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau saya mau pakai yang suci, ya tidak apa-apa. Saya mau pakai yang haid, tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau satu masa tidak boleh. Jadi itu dua pendapat yang sama-sama kuat kalau kita lihat di madzhab arba'ah. Ya. Jadi ini khilafnya kuat. Kemudian kita baca di bukunya, idza ra'atil haidu yauman daman, 1 hari darah. Ini maknanya juga yauman daman ini bukan maknanya dia sehari tidak darah ya. Yang penting pas sebelum sholat waktu selalu ada darah. Walaupun cuma 5 kali. Wa yauman naqo'an, dan sehari bersih naqo'. Au sa'atan daman wa sa'atan naqo'an. Wa hakadha. Fala khilafa fil madhab anna ayyamat dami ayyamat haid. Yang ada darah itu haid, itu tidak ada khilaf. Khilafnya adalah annaha idza ra'atin naqo'ah, ketika masa suci, hari yang suci, ya, itu yajibu ala wala khilafa annaha idza ra'atin naqo'ah yajibu alaiha an taktasil wa tusolli wa tasum. Ya. Juga tidak ada khilaf bahwasanya ketika misalkan 1 hari haid, terus hari kedua bersih. Pas hari bersih ini dia wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa. Ya, ini juga tidak ada khilaf dan boleh bagi suaminya untuk mendatanginya juga tidak ada khilaf. Li'anna dhahir baqa'ut tuhri wa adam mu'awadid dam. Karena yang dhahir adalah suci dan darah tidak akan kembali lagi. Waqtalafu fin naqo' alladhi yakunu baina damayil haid. Tapi khilafnya adalah suci di antara 2 haid. Itu yang khilaf. Tapi kalau baru pertama keluar darah terus suci, ini harus bersuci. Boleh apa saja. Tapi setelah itu darah keluar lagi, atau kebiasaan sebelumnya darah suci darah. Nah itu khilafnya di situ. Ya. Khilafnya yang sudah pernah terjadi atau yang baru atau setelah suci keluar darah lagi, seperti itu. Waqtalafu fin naqo' alladhi yakunu baina damayil haid wal adhar annahu haid. Pendapat yang kuat di Syafi'iyah itu adalah haid dengan syarat-syarat. Yang pertama, an la yujawiza majmu'ud dima'i ma'an naqo'i 15 yauman. Syarat yang pertama, ya, tidak melebihi 15 hari. Ya, tidak melebihi 15 hari. Falau ra'at ad-dama asyarata ayam summa naqo'an walam ya'ti ad-damu illa fisadis asyar fasadisu asyara fasadisa asyara wa ma qablahu laisa bihaidin bal tuhrun li anna dzalikan naqo'a lam ya'kibhu damun fil 15. Contoh, jadi suci antara 2 darah itu kita anggap haid kalau belum melewati 15 hari. Di sini ada contoh perempuan keluar darahnya 10 hari, kemudian suci, kemudian darah keluar lagi tapi di hari ke-16, ya, keluar lagi darah di hari ke-16, ya. Maka yang ke-16 dan sebelumnya, artinya 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu dihukumi suci, ya, karena keluar darahnya lagi itu sudah keluar dari 15 hari, ya, itu dihukumi suci. Kemudian syarat yang kedua, an la yanqusa majmu'ud dima'i an aqallil haid. Juga sama,
total darahnya itu tidak kurang dari 24 jam. Contoh, hari pertama 1 jam haid, 1 jam darah suci. Hari kedua 1 jam suci. Sampai 15 hari 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam saja. Ini semuanya hukumnya adalah suci. Ya. Kenapa? Karena dikumpulkannya tidak sampai 24 jam. Jadi an la yang kuso majmu'ud dima'i an aqallil haid fa idza naqasa majmu'ud dima'i an yaumin walatin fa hadza damu fasadin wastihadin. Jadi itu adalah damu fasad wastihadh. Nah, di sini ada praktek contoh di buku ya, yang ada PDF-nya atau yang punya buku, ini ada contoh. Saya bacakan. Contoh yang pertama ya, yang punya terjemahan itu di halaman 17. Itu tabelnya ada. Ya. Jadi ada perempuan melihat darah selama ra'at dalam ta'ayamin daman. Melihat darah selama 3 hari. Ra'at dalam ta'ayamin daman. Wa qata'ah. Tsumma ja'aha ba'da dzalika fil ashir. Terus keluar darah lagi di hari yang ke-10 wa qata'ah. Ya. Maka darah yang 3 hari pertama dan darah yang ke-10 itu haid tanpa khilaf dan juga suci di antara hari yang ke-3 sampai di hari yang ke-10. Berarti hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu juga hukumnya haid. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, semuanya di bawah 15 hari. Syarat yang kedua, darahnya lebih dari 24 jam. Ya, ini syarat yang pertama. Permasalahan yang kedua, di contoh yang ada disebutkan di dalam kitab, ya, law ra'at bid dami fi yaum sit saat. Melihat darah sehari yaitu 6 jam, kemudian terputus. Kemudian di hari yang kelima melihat darah 5 jam. Berarti 6 tambah 5 10 jam. 6 tambah 10 16 jam di hari kelima, terus terputus. Fal jami'u damu istihadhah. Semuanya adalah damu istihadhah karena ketika di total darahnya hanya 16 jam. Ya, walaupun hari pertama sampai hari kelima kelihatannya 5 hari, tetapi itu semuanya adalah istihadhah karena hari pertama hanya 6 jam, hari kelima hanya 10 jam, hanya 16 jam. Maka semuanya adalah istihadhah. Contoh yang ketiga, melihat darah selama 7 hari, kemudian terputus, kemudian datang darah di hari ke-16, ya, di hari ke-16 dan di hari ke-17, terus terputus. Makanya darah dari hari pertama sampai hari ke-7, yang 7 hari pertama itu adalah haid. Darah yang hari ke-16 dan hari ke-17 itu darah itu adalah darah suci, ya. Karena apa? Karena sudah lebih dari 15 hari, ya. Seperti itu. Maka itu dinamakan darah suci. Kemudian contoh yang keempat, ra'at asrat ayam dam, melihat darah 10 hari. Kemudian ja'ahadam ba'da thamaniyati ayam min inqita'ihi. Ya. Setelah 10 hari itu, ya, datang lagi darah. Ya. Berarti 10 hari darah, kemudian suci 8 hari. Pas hari ke-18 atau 19, ya, keluar lagi darah. Ya. Ra'at asrat ayamin wa qata'atu majahadam ba'da thamaniyati ayamin inqita'i wastamarra 12 yauman. Ya. Berarti 10 hari darah, 8 suci, 12 darah. 10, 18 ditambah 12. Jadi sampai berapa? 30. Seperti itu. Fal asratul ayam al-ula, 10 hari pertama adalah haid.
Wa amal 12 yauman daman fala yumkin ja'luha haid. Tetapi 12 hari yang sudah yang darah itu tidak bisa kita katakan semuanya haid, karena suci antara haidnya itu cuma tadi berapa? Cuma 8 hari. Maka harus disempurnakan lagi 7 hari biar jadi 15, terus sisanya baru haid yaitu 5 hari. Seperti itu. Nanti saya fotokan badannya. Seperti itu. Wa inna ma hadhil mar'ah kama sayati bayanu fi tarsabiq imra'atun 'alaiha baqiyatu at-tuhri. Ya, ada papan tulis tapi ada spidol kan? Ya, nanti aja lah. Ya. Jadi ala kulli hal di contoh tadi 10 hari haid, kemudian suci 8 hari, kemudian 12 hari darah. Maka 12 hari darah tadi 7 harinya suci, 5 harinya haid. Karena apa? Karena suci antara 2 haid tidak mungkin hanya 8 hari. Ya. Kan 10, 8, 12. 10, 8, 12. Sucinya sudah melewati 15. Maka 8-nya tadi harus kita sempurnakan jadi 15. Kita ambilkan dari 12 darah tadi. Kita ambilkan 7 hari untuk kita lengkapi ke 8, sisanya 5 hari. 5 harinya adalah haid. Itu permasalahannya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Kemudian ini ada pertanyaan yang belum kami jawab tadi. Kalau di Fathul Mu'in itu tidak ada babul haid, karena Syekh Zainuddin Malik Bari ketika ditanya, ya kenapa tidak menulis babul haid? Karena yang laki-laki itu tidak haid, yang perempuan tidak mau tanya haid. Terus babnya sulit, ngapain saya mempersulit diri sendiri katanya. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan ya dari Ustazah siapa? Wihda. Ya. Pertanyaannya adalah wanita melahirkan yang keluar darah nifasnya pada hari ke-10, maka 9 hari sebelumnya itu sudah termasuk hitungan nifas. Dengan kata lain, nifasnya sudah 10 hari. Pertanyaannya berkaitan dengan penjelasan di atas, dihitung sudah nifas selama 10 hari, walaupun hari ke-10 itu baru hari pertama. Terus bagaimana dengan hukum ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan selama 9 hari sebelumnya itu, termasuk siamnya, bila misal itu di bulan Ramadan, ya, apa juga nanti tetap harus diqadha walaupun selama 9 hari tersebut sebenarnya juga sudah shaum? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jawabannya diqadha, ya. Jadi akhwat melahirkan di Ramadan tanggal 1 sampai 9 Ramadan itu bersih, tidak ada nifas, maka dia tetap puasa, tetap sholat. Ya, kalau sholat kan memang tak dikodok kan udah. Ternyata hari ke-10 keluar nifas sampai 40 hari ke depan. Berarti kan hari ke-1 sampai ke-9 itu ternyata nifas juga. Maka gimana puasanya tadi yang 9 hari tadi? Ya puasanya dikodok, tetapi dapat pahala karena kan niat baik. Ya. Justru kalau tidak puasa malah dosa. Lihat coba kalau nggak puasa, terus ternyata ya nggak puasa, ternyata sampai akhir memang nggak ada nifas. Lah itu malah dosa, berani-beraninya suci kok nggak puasa, itu malah payah, malah melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya itu tetap diqadha. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, seorang wanita yang tiba-tiba mengalami perubahan bentuk dan warna darah haid dari kebiasaannya. Jadi perubahan pada bulan pertama ketika masa haid yang keluar hanya berbentuk flek coklat sampai warna paling muda. Darah yang keluar hanya sedikit sekali, hanya sekali di hari pertama, dan masa haidnya itu pun putus-putus selama 2 kali putus dan berlangsung selama 15 hari. Maka putus atau nakoknya antara 3 sampai 4 hari. Nah,
Pertanyaannya, masa putus nakok itu tetap dihitung haid kan? Iya, tetap dihitung haid. Jadi masa nakok itu tetap dihitung haid. Walaupun ketika nakok tetap mandi dan tetap sholat, tetap seperti itu. Terus yang kedua, pernah dengan kaidah bahwa nakok itu ditandai dengan kering, sudah tidak ada cairan sama sekali, dan ditandai dengan keluarnya cairan bening, maka cairan warna apapun yang setelahnya bukan lagi disebut haid. Bagaimana ini? Baik, nakok itu bisa kering dan bisa dengan cairan bening, itu saja. Tetapi kalau cairan yang bukan bening, yaitu kudrah sufroh, itu belum nakok, itu masih haid. Ini nakok itu kalau tidak bening yaitu kering, ya seperti itu diketahuinya nakok. Dan nakok kalau belum 24 jam tidak perlu mandi, tetapi kalau 24 jam itu harus mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan majlis kita sampai sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.